Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah video yang akan membahas tentang bagaimana Java berinteraksi dengan database MySQL. Adapun hasil akhirnya bisa disimak seperti ini. Baiklah, sebelum kita mulai tutorial, silakan klik tombol subscribe serta klik tombol lonceng untuk dapat mengetahui unggahan video terbaru dari saya. Untuk struktur tabel, strukturnya seperti ini, dan untuk melihat video tutorial pembuatan tabel tersebut, kamu bisa klik link yang akan saya taruh di deskripsi, karena ini adalah lanjutan dari tabel yang dibuat saat itu. Saya buka dulu NetBeans-nya. Kita buat project baru dengan klik File, New Project. Saya beri nama project ini dengan pegawai app. App itu maksudnya application. Dan untuk lokasi saya taruh di folder D saya, di drive D maksudnya. Ini saya ubah aja nih lokasi projectnya. Kemudian main-nya saya ganti dari pegawai app menjadi main, biar ketahuan jelas bahwa aplikasi utamanya ada di main itu. Nah, itu tadi package kita namanya pegawai app dan hasilnya adalah main. Kemudian lokasi, kan tadi saya taruh di D ya, jadi ini folder app ada di sini. Nah, ini dia foldernya. Nanti library MySQL dan library JTable-nya nanti saya taruh di sini. Di sini aja taruhnya. Nah, sekarang kita copy ini kedua library ini. Kemudian kita letakkan di folder pegawai app. Selanjutnya pada Java-nya itu kita masukkan ke dalam libraries ya. Itu kan ada libraries. Tinggal kita klik kanan, add jar or folder. Nah, kita masuk ke dalam folder pegawai app kita, kemudian kita seleksi kedua library tersebut.
kita tambahkan JFrame ya. JFrame ini kita pakai untuk mengoperasikan tabel divisi yang ada pada MySQL. Jadi kita nanti akan membuat transaksi tambah, simpan atau pembaruan, dan hapus, dan kita juga nanti akan taruh juga tabel di bawahnya. Silakan disimak langkah-langkah pada video ini. Untuk pembentukan form divisi saya rasa cukup sampai di sini aja. Dan selanjutnya saya akan membuat kelas, di mana kelas itu akan digunakan sebagai penghubung antara interaksi MySQL dengan Java. Saya beri kelas tersebut dengan nama DB. Ini adalah kelasnya, sudah terbentuk. Dan yang pertama saya buat adalah variabel private untuk connection,
Di situ saya kasih nama variabel yang berupa connection tersebut dengan nama CONN atau con. Kemudian saya import variabel con tersebut. Ini hasil importnya. Import Java SQL, saya ganti tanda multiply atau tanda bintang. Jadi biar setiap semua objek yang diimport dari Java SQL biar nggak usah diimport satu persatu. Selanjutnya saya akan membuat method untuk mengkoneksikan Java dengan MySQL. Saya di sini membuat public static lagi. Static itu agar si method bisa diakses oleh kelas lain dengan mudahnya. Menurut saya sih paling mudah ya dibuat pakai static. Ini saya kasih nama connectDB dengan hasil keluarannya berupa connection. Di situ saya kasih throw SQL exception biar kalau seandainya ada error atau kesalahan kode, si SQL exception-nya itu ngasih respon. Nah, itu saya kasih return null dulu. Di sini saya akan membuat try. Kita coba dulu untuk transaksi atau kode berupa basis data atau database itu lebih baiknya menggunakan try, dan pada Java pun akan disarankan seperti itu. Saya buat variabel string db, di situ saya tulis jdbc MySQL localhost /2 3306 garis miring db_hrd_baru. Ini sesuai dengan basis data yang pada video sebelumnya saya buat. Saya set juga username-nya di situ root, dan kemudian karena saya nggak ada password, jadi passwordnya saya kosongin. Ini try-nya belum selesai, saya ketik, jadi saya tambahin catch di bawahnya. Nanti akan saya kasih tahu cara gampang nambahin try catch. Harusnya sih nggak seperti ini, tapi ini sebagai pelajaran aja dulu ya. Di situ saya kasih catch SQL exception dan saya tampung pada variabel ex. Jadi nanti kalau ada error dimunculkan message dialognya menggunakan G option pane. Di sini adalah saat kita untuk menghubungkan Java dengan MySQL. Nah, di sini saya tampung dalam variabel connection-nya, itu saya casting connection-nya. Saya ketik di situ driver manager dot get connection. Saya pakai yang paling bawah, di situ ada db, username dan password, sudah keset ya. Kemudian kalau connection-nya sudah didapat, kita return hasil dari si connection itu. Di situ ada tulisan 3306, itu adalah port, dan db_hrd_baru itu adalah nama database-nya. Untuk melihat nama database-nya, kita bisa buka sum-nya.
Bagi yang sumnya belum dijadikan service, kita mesti klik tombol start dulu, Apache dan MySQL-nya. Kalau mau masuk ke PHP MyAdmin, cukup klik tombol admin aja. Nah, terbukalah browser seperti ini. Saya geser dulu biar enak dilihatnya. Nah, di sini terlihat kan ya, ada DBHRD baru. Nah, ini saya namanya DBHRD baru. Sudah sesuai dengan yang ada di sini. Sama-sama DBHRD baru. Kemudian untuk port saya ada di 3306, sama ya dengan di sini 3306. Ini kayaknya ada koreksi ini. Ini JDBC.2 bukan titik. Ya, jadi JDBC.2, MySQL.2 seperti itu. Kita akan membaca data dari MySQL, sehingga kita perlu membuat metode untuk membaca data tersebut. Metodenya saya taruh di bawah sini. Saya jadikan dia sebagai public, static, tetap static ya, biar enak diakses. Saya kasih nama read dalam kurung SQL. Saya kasih variabel string dulu, string SQL, dan seperti biasa saya kasih throws SQL exception. Oh ya, metode ini outputnya berupa result set ya. Jadi saya buat dulu variabel penampung berupa result set rs. Nah, si result set ini dalam variabel rs itu dia akan menjadi penampung data yang merupakan output dari MySQL. Makanya itu saya return pula hasilnya berupa rs. Nah, di sini saya bikin rumus untuk yang pertama adalah kita set variabel koneksinya. Nah, bagaimana cara ngesetnya? Kita harus ngambil dari metode connectDB yang tadi di atas kita buat. Nah, kita ambil dari situ hasil outputnya. Kemudian saya buat statement st sama dengan create statement. Nah, di bawahnya saya tulis lagi st.execute query. Yang di-execute siapa? Yang di-execute adalah variabel SQL. Nah, ini kita baru aja tuh melakukan eksekusi terhadap perintah SQL. Nah, hasilnya seperti itu ya. Jadi kita ambil koneksinya dulu, kita buat statement dulu, kemudian dari statement itu kita eksekusi hasil SQL-nya, dan memang selalu begini. Nah, bagaimana dengan SQL exception ini? Nah, kita harus surround atau kita harus bungkus si con ini dengan try catch. Ini udah saya ganti ya dari EX ya, si SQL exception-nya. Kemudian si EX ini saya tampilkan dalam gOptionPane.showMessageDialog. Jadi nanti biar error-errornya dimunculin di message dialog. Parennya null dan message-nya adalah ex.toString. Harus begitu, harus selalu begitu. Baik, ini kita baru aja bikin bagaimana cara membaca data dari MySQL. Kita coba dulu
untuk membaca data divisi pada form divisi ya. Saya buka form divisinya, saya klik source resource. Di situ saya coba tampilin data. Di situ saya buat metode namanya show data. Nah, saya buat metodenya di bawah. Metodenya saya kasih private void show data dalam kurung tutup kurung. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil data divisi yang ada pada table MySQL. Oh ya, biar nggak ribet ya, saya buat dulu SQL-nya sebagai string di situ. Jadi saya di sini tinggal tulis aja SQL sama dengan select multiply from divisi. Jadi kita mau ambil semua data dari divisi, kemudian titik koma, dan di bawahnya saya kasih penampung karena dia berupa result set, maka saya bikin variabel result set juga. rs sama dengan db.read SQL, udah ada tuh pasti SQL. Nah, titik koma. Jadi yang ada di kelas db itu dia outputnya berupa result set, maka kita tampung juga dalam bentuk result set juga, jangan sampai salah. Kemudian kita tampilkan ke dalam table. Nah, saya taruh di sini ya. Jadi ini saya bikin catatan, tampilkan pada table di sini. Jadi setelah data dari MySQL-nya ketarik, proses selanjutnya adalah kita tampilkan pada table. Saya set objek tbl modelnya ya. Jadi tbl.setModel dalam kurung saya ketik dbutils dot. Nah, itu db-nya itu b-nya b kecil. Dot result set to table model. Nah, dalam kurung otomatis dia pakai rs. Karena rs itu standar ya. Umumnya orang ngetik result set tuh variabelnya rs umumnya. Nah, ini ada yang merah-merah di sini. Kita cuekin aja dulu, nanti kita surround di akhirnya. Kemudian kita belum bikin fungsi untuk nutup database nih. Jadi kalau kita habis melakukan eksekusi terhadap table, misalkan kita habis simpan data, ubah data, hapus data, dan baca data, pastikan setelah melakukan operasi tersebut kita melakukan penutupan pada database itu. Jadi di sini saya bikin public static close db throws SQL exception. Ini adalah metode pada kelas DB yang digunakan untuk menutup koneksi. Saya ketik di situ con.close. Lihat ya, dia itu tulisannya merah karena belum kita surround pakai try catch. Kita surround dulu. Akhirnya enter. Surround with try catch. Nah, saya ganti EX-nya. Seperti biasa saya tampilkan pada G option pane berupa show message dialog. Kita kembali ke divisi. Di situ setelah tbl set model, tadi kan kita karena belum bikin close-nya, jadi sekarang saya close di sini db.closedb. Dah cukup. Ini tetap merah. Kita belum surround with try. Kayaknya udah cukup ini. Udah dari subset, model, dan sudah di close. Nah, sekarang saya blok dulu untuk surround with try.
Untuk menampilkan data saya rasa kodenya udah cukup sampai sini ya. Ini kita pakai select multiply from divisi. Udah oke. Saya rapiin dulu. Nah, saya taruh keterangannya di samping biar agak enak dilihat. Nah, cukup, inilah kode untuk menampilkan data. Nah, selanjutnya kita taruh di constructor. Public f divisi itu namanya constructor ya. Dia adalah kode yang pertama kali berjalan saat f divisi itu dipanggil. Jadi untuk show data kita taruh di situ. Saya coba jalanin. Ada error nih. Sebentar, saya cek dulu errornya di mana nih. Di line 33. Sebentar. Ini kodenya nggak ada yang salah. Saya stop dulu. Takutnya kesalahannya ada di kelas DB ini. Coba saya cek dulu. Public static result set read. Oh ya, ini dia. st.execute query itu belum ada penampungnya. Jadi saya tampung di result set dulu. Itu yang salah kayaknya deh. Kayaknya udah oke. Saya coba running lagi. Yap, datanya udah muncul dengan baik. Nah, dilihat di situ ada yang nggak enak dilihat, itu kolomnya. Lihat, itu kolom yang ada pada table muncul langsung ID underscore divisi. Karena apa dia muncul? Karena di sini di dbutils result set to table model itu dia memang nggak modifikasi kolom, jadi dia asli ngambil dari tabelnya. Makanya saya perlu nge-rename di sininya pada saat seleksi ID divisi SID divisi S divisi, bedanya hurufnya gede semua biar rapi nanti kolom di JTable-nya. Terus sama apa lagi nih, saya lupa. Oh ya, kolom honor S honor huruf gede. Kalau sudah kayaknya baik-baik saja. Ini saya coba jalanin lagi. Lihat ya, nanti kolomnya harusnya berubah. Nah, ini kolomnya sudah berubah ID, jadi ID divisi jadi ID dan huruf besar, terus divisi huruf besar dan honor jadi huruf besar. Jadi begitu cara saya untuk nge-rename kolom yang ada di JTable. Kita baru saja menyelesaikan tentang bagaimana cara menampilkan data. Lalu bagaimana cara data itu bisa dicari. Di sini kita lihat database kita. Di situ ada table, namanya table divisi. Kalau dilihat strukturnya itu, di situ kan ada 3 kolom, ID divisi, divisi sama honor. Untuk ID divisi itu auto increment, jadi itu dicuekin aja. Karena emang udah kerjaannya database, dia akan ngurut sendiri. Itulah kenapa yang dipanggil ID divisinya dia otomatis ada ID-nya, itu otomatis. Selanjutnya saya akan bikin fungsi pencarian. Saya klik dulu tombolnya, saya tambahkan event. Saya akan menggunakan fungsi show data yang ada di Java yang tadi kita buat, itu show data dalam kurung saya panggil tf underscore cari, karena kita mau ngambil kalimat apa yang ada di tf cari itu. Jadi nanti pencarian sesuai dengan kalimat yang ada di tf cari. Ini akan merah karena kenapa? Karena show data itu tadinya nggak ada parameternya. Di sini sekarang saya tambahin parameternya. Dia saya kasih string cari. Nah, kemudian untuk SQL-nya itu dikasih syarat apabila cari itu null, maka dia tampilkan semua divisi. Tapi kalau cari itunya tidak null, jadi ini saya copy aja, saya paste di bawah, saya modifikasi sedikit aja karena kan kolomnya kan sama, jadi kita nggak usah ubah. Di sini tinggal tambahin syarat where divisi like
pakai tanda persen. Itu persen itu namanya wildcard ya, silahkan cari di Google aja tentang artikel like yang bahasan tentang like ini. Baik, yang saya ubah cuma SQL-nya aja, di bawahnya mah enggak, tetap di bawahnya. Nah, ini tetap ya, nggak ada yang berubah. Saya tadi cuma nambahin di atas doang. Saya jalanin lagi. Masih ada error sebentar, ada kode yang salah. Saya klik merah-merah nih di sebelah kanan kita itu ada kode yang merah, artinya ada kode yang rusak. Nah, ini belum kita modifikasi. Jadi show data saya kasih 0. Beres. Saya jalanin lagi. Nah, ini udah muncul. Saya coba klik pencariannya. Saya coba tes. Kita ngetik asal aja, itu dia akan dicari karena dia ngetiknya pakai like. Jadi nggak mesti harus serupa banget. Sekarang kita bikin event untuk tombol tambah. Nah, di situ saya mesti bikin method untuk mengkosongkan form. Saya bikin method kosong. Di bawahnya saya bikin private void kosong. Itu untuk mengosongkan text field. Terus saya tulis di situ tf underscore divisi dot set text dalam kurung 0. Ini saya duplikat. tf underscore honor. Kalau honor itu ganti aja jadi 0. Kalau ini udah, saya maunya pada saat form divisi load itu juga harus mengkosongkan formnya. Jadi saya taruh juga di sini kosong. Jadi pada saat F divisi nyala, pertama kali harus dikosongin dulu dan dia menampilkan datanya. Ini udah cukup. Ini namanya constructor, buat yang belum tahu silahkan dicatat juga boleh. Ini saya coba tes tombol tambahnya. Saya coba klik asal-asalan. Saya klik tombol tambah, nanti harusnya dia kosong. Nah, benar. Berarti tombol tambah yang tadi kita buat udah berhasil. Nah, lanjut. Ini tombol tambah nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke tombol yang ke simpan. Nah, ini tombol simpan. Kita bikin event. Jadi simpan itu ada dua. Ada yang namanya nyimpen, nambah baru, nambah data baru. Ada juga yang simpen, tapi dia update. Jadi data yang udah ada cuma diubah. Jadi di situ saya kasih catatan aja ya, itu simpan dan update. Jadi tombolnya satu, jadi lebih enak lah. Nanti kita ngasih tanda bahwa dia statusnya sedang edit atau statusnya sedang tidak edit. Makanya di situ diperlukan tanda ya, flag, kasih tanda. Tandanya itu berupa variabel. Biasanya saya pakai tandanya itu berupa boolean. Bikin boolean untuk status edit. Nah, kayaknya nggak enak deh. Ini diganti aja pakai st underscore edit. St itu maksudnya status. Kita balik lagi. Jadi itu untuk status edit saya kasih untuk
awal load dia itu saya kasih statusnya false. Di konstruktornya juga saya kasih st_edit sama dengan false juga, biar enak aja, biar memastikan bahwa dia statusnya tidak sedang edit ya. Balik ke kode tambah, ini juga pada saat nambah berarti kan status editnya kan false juga. Yang namanya nambah data tuh pasti dia nggak ngedit. Dan kemudian kita kembali ke proses simpan dan update. Di situ saya tulis status if status edit. Kalau dia lagi ngedit maksudnya. Saya kasih di situ kita mau update. Else kalau dia mau simpan, ya statusnya simpan di situ. Saya tulis dulu rumus SQL-nya. Tapi sebelumnya saya mau bikin dulu catatan di sini untuk eksekusi SQL-nya, itu ada di sini di bawah. Jadi setelah SQL-nya ditentukan terus dieksekusi. Saya mulai ketik rumus untuk insert data divisi. Ini kita mulai masukin text field. Di situ ada tf divisi .getText .trim. Biasanya kita pakai trim biar nggak ada spasi yang ada di depan atau yang ada di belakang kalimat. Kadang-kadang kita secara nggak sengaja itu suka kita ngetik dan kita ngasih spasi. Jadi kalau kita pakai trim, spasi itu dibuang dulu. Itu di bawahnya juga saya masukkan tf_honor.getText dan saya akan pakai trim juga. Seperti itu biar teks yang kita masukkan itu bersih. Sebentar tuh kayaknya saya ada kesalahan deh. Itu kan yang di atas tuh rumus buat update ya. Sementara ini adalah SQL buat simpan. Maka ini saya pindahin dulu ke bawah. Saya blok dulu. Langsung saya pindahin ke bawah. Nah, yang di atas ini saya pakai rumus update. Nah, terlihat ID itu masih berwarna merah karena variabel ID belum dideskripsikan. Nah, kita nanti mau deskripsinya di atas ya, di dekat kelas. Saya tulis di sini ID itu tipe datanya integer karena memang ID yang ada pada database itu memang integer, maka di situ saya taruhnya integer saja. Selanjutnya di bawah, di sini saya mulai eksekusi SQL-nya. Untuk eksekusi itu saya belum bikin ya, jadi kita mesti bikin dulu di DB ini. Ini saya blok, saya duplikat. Ini jadi ada dua ya itunya metodenya. Ini saya ubah aja kan jadi ada dua nih. Jadi yang di bawah itu saya ganti untuk eksekusi. Saya kasih keterangan dulu ya, eksekusi data. Untuk
public staticnya, metode ini saya kasih tipe datanya boolean untuk ngasih tahu bahwa dia berhasil eksekusi atau tidak. Kan nilainya value-nya itu true atau false. Saya kasih nama exec dengan parameter string dan rumusnya berubahnya nggak terlalu jauh. Ada yang saya buang kayak result set dan kita pakai execute bukan execute query. Terus returnnya saya ganti jadi return false. Dan setelah apabila execute berhasil, maka saya ganti returnnya jadi returnnya true. Maksudnya dia itu berhasil, makanya saya kasih returnnya true untuk ngasih tanda. Udah, saya rasa ini cukup. Kita kembali ke FDVC. Di situ kita mulai eksekusinya ya. Saya tulis di situ boolean berhasil sama dengan db.exec SQL. Di bawahnya if jika berhasil. If berhasil maksudnya di situ apabila eksekusinya berhasil, dan saya kasih opsi lagi di bawahnya. Nah, kalau dilihat ini SQL-nya merah, kita import dulu run with try. Nah, ini saya ganti exception-nya seperti biasa, saya pakai G-option pane untuk menampilkan show message dialog. Apabila proses penyimpanan berhasil, maka di sini saya kasih metode kosong. Jadi dia akan mengosongkan text field divisi dan text field honor. Terus setelah dikosongkan, maka dia harus menampilkan semua data. Makanya di situ saya kasih show data dengan parameter null. Apabila tidak berhasil dan melakukan proses eksekusi data, maka saya tampilkan di sini G-option pane untuk menampilkan pesan kesalahan. Ada yang lupa bahwa saya belum ngasih status editnya itu sebagai false. stEdit sama dengan false. Jadi kalau data udah disimpan berarti kita statusnya udah nggak edit lagi. Makanya saya kasih stEditnya false. Nah, saya rasa udah cukup. Sekarang kita coba. Di sini saya ketik general, terus gajinya 130.000, masuk datanya, lihat ada di bawah. Kayaknya nggak mungkin gajinya 130.000, nggak ada orang mau digaji segitu ya. Saya tes lagi ya, saya tes pesan kesalahan, iya benar salah. Jadi pesan errornya itu berhasil dimunculkan dan gagal eksekusi data. Udah sesuai dengan skenario yang ingin kita buat. Saya coba tutup dulu ini. Saya akan coba untuk membuat fasilitas saat JTable diklik, maka isi yang ada di table itu akan berpindah ke text field yang ada di atasnya. Di sini rumus untuk status editnya saya ganti true, karena pada saat diklik pasti dia statusnya true dong, diedit ya. Terus saya kasih untuk mengambil
baris yang diklik, jadi saya pakai integer baris, memang jenis tipe datanya integer, jadi integer baris sama dengan tbl dot get selected row, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah itu jadi kita bisa deteksi dia itu berada di baris ke berapa. Terus kita mengambil nilai yang ada di table untuk diletakkan pada text field yang ada di atasnya tadi kan. Jadi di situ saya taruh dulu tampung variabel ID. Jadi kan variabel ID itu sudah kita buat sebelumnya pada saat kita melakukan update ya. Itu nilainya kita ambil di sini. Saya ketik tbl.getModel.getValueAdd, itu baris ya. Baris, koma, indeks ke 0. Jadi kalau JTable itu indeksnya dimulai dari 0, bukan dari 1. Yang dimana kolom 0 itu berisi ID divisi kalau di JTable-nya. Ini saya kasih keterangan dulu. Karena ID itu tipe data integer, maka nilai dari TBL saya konversi dulu atau saya parse di sini integer.parseInt dalam kurung TBL getModel, getValueAdd dan seterusnya. Selanjutnya kita letakkan value pada TF divisi dan TF honor. Caranya nggak beda jauh dengan yang di atas. Jadi kita mengambil nilai dari JTable berdasarkan baris dan kolom keberapa. Jadi di sini akan membedakan adalah indeksnya, indeks ke-1 dan indeks kedua untuk honor. Cukup, saya coba jalanin, saya tes, saya klik, ada benar ya, setiap JTBL saya klik nilainya akan berubah, saya ubah dan saya simpan lagi. Yap, nilainya sudah berubah, jadi sudah cukup baik. Saya rasa saya perbaiki dulu nih gajinya masa segitu sih. Saya akan simpan lagi, ya sudah masuk. Oke, saya rasa ini nggak ada masalah. Saya coba tes juga proses pencariannya, ya berhasil ya proses pencariannya, dan ini juga sudah oke. Sebentar saya cek dulu, ini yang belum ID-nya. Harusnya pada saat setelah proses penyimpanan berhasil, maka ID-nya kita reset. Kita kasih aja ID-nya itu 0. Sorry. ID-nya 0 karena itu integer, saya lupa.
Nah, kita kembali ke desain, kita mulai membuat proses hapus ya. Kan tombol-tombol yang lain sudah kita kasih, tinggal hapusnya aja yang belum. Untuk proses hapus ini kita membutuhkan konfirmasi. Jadi jangan sampai ada orang bisa menghapus data tapi nggak ada konfirmasi. Sementara menghapus data itu adalah kegiatan yang krusial dan nggak bisa dikembaliin. Kalau data udah hilang ya udah. Jadi makanya di sini saya kasih respon, tipe datanya integer, saya panggil gOptionPaint dot show confirm dialog, dan EVT-nya saya ganti jadi pesan hapus, datanya diambil dari tf underscore cari. Saya kasih keterangan dulu, apabila respon yang ditekan adalah tombol yes, maka saya tulis gOptionPaint dot yes option, pilihnya. Oh ya, itu sama dengannya kurang 1, saya tambahin dulu sama dengannya. Nah, jadi apabila respon sama dengan gOptionPaint dot yes option, nah itu apabila dia dihapus, maka di bawahnya nanti kita mau kasih rumus untuk menghapus. Saya kasih rumus menghapus, delete from divisi, where id divisi sama dengan id. Adapun rumus yang ada di bawahnya nanti saya tulis itu sama dengan rumus kita menyimpan data. Polanya sama, kita hanya membedakan di SQL-nya aja. Sebenarnya di copy paste dari yang kode simpan dan hapus itu juga bisa sih.
Ada yang ganjil di sini kok. Hapusnya kok kosong ya. Oh ya nih, dia tuh ternyata TF cari. Harusnya dia ganti jadi TF divisi. Nah, jadi biar nama divisinya muncul. Apa aja divisi yang dia hapus. Masuk ke main, di situ saya mau set temanya pakai tema Windows. Ini ada merah-merah karena nggak di surround with try catch. Nah, ini kan banyak banget nih exceptionnya. Jadi saya cuma pakai satu exception aja. Kalau banyak lagi ini pusing lihatnya juga. Ini saya jadiin satu aja exceptionnya. Jadi saya pakai exception X. Begitu aja saya pakainya. Udah saya jalanin. Nah, bentuknya kan berubah tuh temanya. Jadi tema Windows kayak gini. Sambil mencoba keseluruhan dari aplikasi Java yang kita bikin pada video ini, saya coba-coba dulu. Saya rasa ini udah cukup ya untuk transaksi tambah, simpan, ubah, pencarian, dan hapus. Saya rasa udah cukup seperti ini. Mungkin ini bisa dijadikan dasar bagi yang baru banget belajar Java di NetBeans. Nah, ini untuk kan kita di table itu kita punya 3 table ya, ada divisi, jabatan, dan pegawai. Untuk form jabatan saya nggak bikin karena kan formnya itu sama konsepnya dengan yang divisi. Jadi ada baiknya sebagai bahan latihan kamu yang bikin form jabatan sendiri. Silakan contek aja F divisi karena itu memang sama modelnya. Tambah, simpan, dan hapusnya serta pencarian juga sama. Nah, sebelum diakhiri tutorial ini, silakan klik subscribe serta klik tombol lonceng untuk dapat mengetahui unggahan terbaru dari video yang saya kirimkan melalui channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.